Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perdagangan Internasional tentang Ekspor. Kami beranggotakan saya Tiara Kamelia Rohmah, Dewi Lestari, Nurlina Panggabean, Nabila Julian Nurafani, Muhammad Rashidin, dan Wahyudi. Pengertian ekspor menurut bisnis internasional. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dari wilayah Republik Indonesia. Wilayah yang dimaksud adalah wilayah darat, laut, udara, dan zona ekonomi eksklusif. Sederhananya, ekspor adalah kegiatan pengeluaran barang dari Indonesia ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Pengertian menurut para ahli, Menurut Marolop Tanjung, pengertian ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabeanan Indonesia untuk dikirim ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama mengenai peraturan kepabeanan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat ekspor. Tujuan ekspor. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk devisa. Yang kedua, untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Yang ketiga, untuk melakukan penetrasi atau membuka pasar baru di negara lain. Yang keempat, untuk menciptakan iklim usaha ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global. Yang kelima, untuk mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri. Yang terakhir, untuk menjaga stabilitas kurs valuta asing terhadap mata uang dalam negeri. Manfaat ekspor. 1. Memperluas pasar produk lokal. Kegiatan ekspor negara Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pangsa pasar produk-produk dalam negeri. 2. Menambah devisa negara. Transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekspor akan menambah penerimaan devisa negara sehingga kekayaan negara akan bertambah. 3. Membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan ekspor juga akan berdampak pada jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ekspor produk Indonesia ke negara lain akan meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Persyaratan menjadi eksportir. Eksportir ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, eksportir produsen. Eksportir produsen ini persyaratannya meliputi syarat yang pertama, sebagai eksportir produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya, seyogianya atau seharusnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di pemerintah daerah, kabupaten, kota atau provinsi, dan instansi teknis yang terkait. Syarat yang kedua, memiliki izin usaha industri. Syarat yang ketiga, memiliki nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat dengan NPWP. Syarat yang keempat, yang terakhir, memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau instansi dan pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 bulan yang disahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan. Persyaratan menjadi eksportir. Eksportir bukan produsen dengan syarat. Yang pertama, sebagai eksportir bukan produsen untuk memperoleh legalitas selayaknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota, atau provinsi instansi teknik terkait. Yang kedua, memiliki surat izin usaha, izin perdagangan. Yang ketiga, memiliki NPWP. Yang keempat, memberikan laporan realisasi
ekspor kepada dinas perindak atau instansi atau pejabat yang ditunjuk setiap 3 bulan. Disahkan oleh Bank Deviasi dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan. Pengelompokan barang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Bidang Ekspor, barang ekspor dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama barang dibatasi ekspornya, yang kedua barang dilarang ekspornya, dan yang ketiga adalah barang bebas ekspornya. Untuk yang pertama adalah barang dibatasi ekspornya adalah barang yang dibatasi eksportirnya, jenis dan atau jumlah yang diekspor. Barang yang dibatasi ekspornya ditetapkan berdasarkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, adanya perjanjian internasional, terbatasnya pasokan barang di dalam negeri. Yang kedua, barang dilarang ekspornya adalah barang yang dilarang eksportirnya dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, hak kekayaan intelektual, kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah batu mulia, barang kuno, anak dan benih ikan arwana. Yang terakhir, barang bebas ekspornya adalah barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi ekspornya dan barang yang dilarang ekspor. Contohnya adalah furnitur, elektronika, handicraft, makanan, dan minuman. Lembaga-lembaga atau badan usaha yang mengekspor, yaitu confirming house, export merchant, export agent, trading house, dan producer exporter. Selanjutnya, resiko-resiko perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang setiap negara pada umumnya berbeda-beda. Perbedaan inilah yang dapat menghambat perdagangan antar negara. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya yang rendah juga dapat menghambat perdagangan internasional. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan resikonya sangat besar. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Yang keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara tentunya akan selalu melindungi barang-barang hasil produksinya sendiri. Yang kelima, country risk adalah resiko yang timbul dalam bidang politik dan hukum karena berbagai alasan seperti perubahan peraturan pemerintah, ketidakstabilan politik, perbedaan dalam hukum, dan tingkat korupsi. Yang terakhir, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.